Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqo bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sobat ngariksa, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pasanan ngaji manuskrip. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa sekarang kita masuk pada teks kedua di dalam bundel manuskrip yang disebut sebagai manuskrip Qasidah fis Shaum. Qasidah fis Shaum itu teks pertama karangan Mbah Soleh Sani dari pesantren Komarudin di Sampurnan, Bungah, Gresik di Jawa Timur ya. Nah, di dalam bundel naskah itu ada 3 teks dan sekarang kita masuk pada teks yang kedua yaitu Kitabus Syam. Pengarangnya belum diketahui, mungkin ini PR juga siapa yang menulis teks yang kedua ini. Kalau yang pertama Qasidah fis Shaum itu bentuknya nazam, syair, sedangkan yang kedua ini prosa, jadi nasar gitu ya. Dan mungkin sobat ngariksa judulnya juga ya menggunakan terma yang berbeda ya. Kalau qasidah menggunakan kata as-shaum, kalau sekarang kitabnya as-syam. As-shaum, as-syam. Ini sepertinya sama puasa tetapi sesungguhnya berbeda. Sekalian juga barangkali saya ulas ya. Kalau kata as-shaum yang digunakan dalam qasidah fis shaum itu maknanya itu biasanya merujuk pada apa yang diucapkan oleh Siti Maryam ketika diperintahkan oleh Allah begitu ya. Kan Siti Maryam sedang hamil tapi kemudian tanpa ada suami kan, jadi melahirkan Nabi Isa tanpa ada ayahnya. Nah kemudian di dalam surat Maryam itu kan dijelaskan bahwa Allah berfirman fakuli wasrobi wa qurri ainan. Kamu boleh makan, kamu boleh minum gitu ya. Nanti kalau seandainya kamu bertemu dengan seseorang kemudian bertanya faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Nah, ini saum, kata saum. Katakan saja kepada mereka bahwa aku bernazar kepada Tuhanku bahwa aku sedang berpuasa. Nah, puasanya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Puasanya itu aku tidak akan berbicara kepada manusia. Ini makna saum. Sedangkan kata syam biasanya ya merujuk pada puasa yang kita kenal. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, juga tentu saja tidak melakukan hal-hal yang buruk begitu ya. Itu perbedaannya barangkali dari segi kata as-shaum dan as-syam. Sobat ngariksa, mari kita lanjutkan membacakan teks kitab as-syam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis shaumi. Sekarang kita masuk pada syarat-syarat wajib puasa itu apa saja. Khamsatu asya'a itu ada 5 perkara. Al-Islamu yang pertama Islam. Ini syarat wajib puasa. Baru wajib kalau beragama Islam. Wal bulughu dan baligh. Wal aqlu dan berakal. Baligh kalau biasanya kan anak laki-laki umur 15 tahun atau sudah ihtilam, sudah mimpi basah gitu ya. Kalau perempuan balik biasanya sudah haid, itu tanda-tanda sudah balik. Wajib berpuasa. Wal aqlu dan berakal, punya akal. Orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Wan niqa'u dan suci. Anil haidi dari haid, wan nifasi dan dari nifas. Nah, itu sudah berapa tuh? Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kelimanya wal qudratu lan kuasa. Jadi mampu alas saumi untuk berpuasa. Nah ini jadi ini pengarang menggunakan kata asyam dan asom ini secara bergantian ya gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi maknanya. Mampu untuk berpuasa. Ini 5
syarat wajib berpuasa di dalam teks Kitabus Syam. Sobat Ngariksa bisa juga membaca terjemah pegonnya ya, seperti yang di dalam teks-teks sebelumnya juga, ya, barangkali untuk mempelajari bagaimana cara membaca pegon gitu. Nah, bagi orang Jawa tentu lebih mudah. Nah, ini teksnya, manuskripnya bisa dibaca bersama-sama, sudah dilestarikan melalui alih media digital di Dreamsea ya. Kita lanjutkan. Wasoro itu sihati saumi. Nah, sekarang dan adapun syarat-syarat sahnya puasa. Bagaimana nih puasa kita itu dianggap sebagai sah? Khamsatun, itu juga ada 5. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal aqlu, dan berakal, wat tamyizu, dan tamyiz sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kalau tadi kan syarat wajibnya, sekarang syarat sahnya. Sudah puasa sah atau tidak? Nah, ini syarat-syaratnya. Sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Berarti kalau anak kecil as-shabi itu belum sah puasanya, meskipun sebagai pendidikan biasanya berpuasa juga. Wan niqa'u, dan suci anil haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Kemudian wajtinabul mufattirati, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa ya. Ini beberapa hal yang disebutkan di sini itu merupakan uraian yang sesungguhnya sudah dibahas di dalam Qasidah Fis Shaum juga, tapi dalam bentuk nazom kemarin begitu ya. Nah, sekarang dalam bentuk nasarnya. Jadi substansinya sama tetapi bentuknya yang berbeda. Ini adalah bentuk kekayaan karya para ulama kita, mampu menulis dalam bahasa Arab, baik itu di dalam bentuk nazom maupun bentuk nasar. Kemudian diterjemahkan juga. Terjemah itu, karya terjemah itu bukan hal yang sepele, penting juga, karena melalui karya terjemah itu masyarakat yang biasa, masyarakat awam itu menjadi paham gitu ya. Sedikit lagi kita lanjutkan. Apa saja yang membatalkan puasa? Walladzi, dan adapun hal yang yafturu batal bihi, dengan itu alladzi, siapa as-shaimu, orang yang berpuasa, asyaratu asya'a, itu ada 10 perkara. Ma wasala amdan ilal jaufi, ini yang pertama. Ada sesuatu yang sengaja masuk ke dalam lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, secara sengaja. Nah, itu batal puasanya. Awir roksi, atau masuk ke dalam kepala, mungkin disuntikkan ke dalam kepala sesuatu masuk. Atawa teka maring jerone sirah, katanya gitu, awir roksi ya. Kemudian wal huknatu, dan berobat, memasukkan obat, fi ihdes sabilaini, melalui salah satu antara kubul atau dubur. Jadi melalui lubang kemaluan baik depan maupun belakang untuk berobat. Tujuannya berobat, mungkin karena sakit gitu ya, sehingga harus memasukkan pil melalui dubur misalnya, itu juga batal begitu. Wal qai'u, dan muntah amdan, secara sengaja. Wal wat'u, dan wati amdan, secara sengaja, hubungan badan, fil farji, melalui farji. Wal izal wal inzal juga keluar mani, an mubasyaratin, karena ada persentuhan begitu laki-laki dengan syahwat kepada perempuan, kemudian keluar mani secara sengaja gitu ya, maka itu juga membatalkan puasa. Wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal jununu, dan gila, waridatu, dan murtad. Nah, inilah Sobat Ngariksa beberapa paduan materi pada hari ini. Ada wajibnya syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, dan juga ada hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan dengan membacakan manuskrip ini pengetahuan kita bertambah tentang khasanah ulama Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.